아파트 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 Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kelompok 5. Di sini kita akan ngobrolin tema yang menarik. Bener kan, Mbak Kia? Iya, bener banget nih, temanya sangat seru sekali. Nah, untuk tema hari ini kita akan ngobrolin tentang moderasi beragama di era generasi yang katanya pola pikirnya terbuka, pola pikirnya sangat kritis, dan melek akan teknologi, yaitu Gen apa, Mbak? Gen Z. Nah, kita juga di sini Gen Z loh, teman-teman. Nah, untuk membuat podcast ini lebih menarik dan seru, tentunya kita akan mengundang narasumber yang sangat kritis pola pikirnya. Dan kita sambut hari ini narasumber kita, yaitu Khairatun Awalina. Nah, ini dia teman-teman, narasumber kita yang ditunggu-tunggu. Nah, ini namanya Kak Lina, kalian bisa panggil dia Kak Lin. Nah, Kak Lina, saya akan menanyakan satu pertanyaan saja tentang moderasi beragama ini. Nah, kita kan generasi yang katanya, generasi kita ini, generasi Gen Z ini katanya kan pola pikirnya yang kritis, terus dia akrab banget sama teknologi di era yang modern. Nah, gimana sih, apa sih tantangan dalam menerapkan moderasi beragama pada generasi kita ini? Jadi ini kita lagi bahas Gen Z ya. Nah, rame-ramenya ini Gen Z ini adalah anak-anak yang terkenal pola pikirnya yang tinggi ya, pola pikirnya yang kritis. Nah, terus gimana anak-anak ini juga bisa supaya menerapkan moderasi beragama secara baik? Nah, menurut saya tantangan utama dan yang paling besar yang harus dihadapi anak-anak Gen Z saat ini adalah pendidikan. Kenapa tidak pendidikan? Karena pendidikan yang baik, pendidikan yang hebat, pendidikan yang bermoral itu akan membawa anak-anak Gen Z menuju moderasi beragama yang sifatnya adalah sikap, bukan cuma teori atau hanya sekedar pembicaraan. Pendidikan agama yang kita lakukan sejak dini itu juga penting, tapi moderasi atau menanamkan opini di anak-anak atau masyarakat Gen Z saat ini bahwa kita itu tidak berbeda. Jadi perbedaan ini adalah suatu kesempurnaan yang kita miliki. Kalau pendidikan itu mengajarkan hal tersebut dan menggemblengnya sejak dini, itu akan membuat anak-anak Gen Z saat ini itu menjadi melek dan juga lebih tertata lagi dalam menerapkan sikap moderasi. Benar banget. Kalau kita ngomongin soal moderasi beragama, intinya yaitu cara atau sikap kita yang beragama yang seimbang. Ini nggak cuma soal keyakinan pribadi, tapi gimana caranya kita menghargai keyakinan orang lain. Nah, generasi Z yang punya pola pikir yang kritis justru punya potensi besar buat jadi agen moderasi. Nah, ya itu betul banget. Soalnya generasi kita ini lahir di tengah arusnya teknologi. Jadi pola kritis ini yang membuat mereka akan menanyakan tentang agama dan nilai-nilai spiritual. Nah, ini juga membuat mereka susah untuk percaya akan hal itu. Jadi moderasi beragama ini hadir untuk membenahi pola kritis mereka yang sangat berlebihan. Jadi dia itu mikirnya jangan berlebihan gitu loh, nggak yang muluk-muluk gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Ya, benar banget ya. Jadi pemikiran Gen Z yang kadang berlebihan dan juga membuat suatu pandangan atau suatu pendapat yang harus begitu ya, itu yang perlu kita perhatikan atau perlu kita beri perhatian lebih, karena mengingat tahu sendiri ya, Gen Z kalau udah punya pendapat pasti maunya harus. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita harus menanami ke Gen Z kalau moderasi beragama itu penting, dan menerapkan sikap seimbang atau menerapkan sikap yang tidak berpihak ke satu sama lain, tidak berpihak ke kubu A maupun kubu B. Nah, moderasi beragama juga ngajarin kita tentang gimana sih caranya kita menghargai agama lain, pendapat lain, maupun suku lain ya. Itu sih kalau menurut saya.
modern banget nih teman-teman. Jadi kita sebagai generasi yang sangat modern ya di era saat ini, kita itu harus mengontrol pikiran kita agar tidak berlebihan, bisa lebih simpel gitu ya, jangan terlalu kritis, jangan terlalu ini. Jadi kita di tengah-tengah aja, kayak moderasi beragam itu kan artinya kan tengah-tengah kan. Nah, kira-kira ada nggak nih Kak pesan dan tips buat Gen Z di luar sana biar moderasi beragama itu menempel pada dirinya? Oke, kalau tipsnya mungkin buat anak-anak Gen Z di luar sana ya, yang khususnya yang menonton podcast ini, mungkin tips dari saya yang pertama, kita harus bisa menjadi Gen Z yang berpendidikan ya. Karena pendidikan itu penting. Kenapa? Manusia yang berpendidikan itu cenderung akan berpikiran lebih kritis dan memiliki objek pandang yang lebih luas. Karena pendidikan ini akan membantu kita atau membuka wawasan yang lebih luas tentang banyak hal. Yang kedua, kita jangan sampai menjadi Gen Z yang kuat atau bergelut dalam satu hal saja atau katakanlah satu kubu ya. Jangan sampai kita banget yang dibilang ya. Jadi jangan sampai kita terbelenggu atau ada di satu titik yang nggak pernah mau kita bergeser atau melihat. Bahkan kadang ada ya teman-teman yang dia itu bahkan untuk mempelajari atau sekedar mengetahui itu tidak mau. Nah itu parah ya, jangan sampai. Karena kita bisa melihat atau memandang sudut pandang yang lebih luas itu dengan cara kita mempelajarinya atau bahkan hanya mengetahuinya. Yang ketiga nih ya teman-teman, yang ketiga itu kita perlu memperhatikan sikap atau yang sering kita bilang attitude ya teman-teman. Jadi kita harus bisa nih mengondisikan dan juga menyelaraskan sikap kita, baik itu di masyarakat, di keluarga, berbincang dengan teman-teman, dengan kerabat, atau dengan siapapun. Nah, sikap ini kita harus tunjukkan ke mereka bahwa kita tidak pernah membenci yang lain, tidak pernah membenci suatu perbedaan, tapi kita rangkul bersama sebuah perbedaan itu untuk menjadi satu tujuan. Nah, yang keempat ini adalah jangan sampai kita terjerumus pada yang namanya radikalisme atau ekstremisme. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Jangan sampai kita menyalahgunakan atau melakukan segala cara untuk mendapatkan satu tujuan. Kita ingin melakukan suatu dominan yang melekat pada diri seseorang. Semuanya harus seperti itu, tidak harus ya. Kita jangan sampai menjadi seseorang yang arogan atau mengharuskan sesuatu dengan cara apapun. Akan timbul suatu kejahatan yang merugikan banyak orang, baik itu anak-anak, perempuan, ataupun seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini. Oke, yang terakhir saya pesan kepada seluruh masyarakat atau generasi Z saat ini untuk terus melaju, melambung tinggi, berpendidikan, dan jangan pernah dengarkan omongan orang lain, omongan-omongan yang menjatuhkan ya. Jadi tutup telinga dari omongan-omongan yang menjatuhkan dan teruslah bermimpi. Seperti yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, beliau Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Oke, jadi buat Gen Z semua yang ada di rumah, dimanapun di sekolah yang menonton podcast ini, semangat ya, semangat buat semuanya, semangat kejar cita-citanya, dan juga semangat untuk bersikap moderasi baik itu beragama atau yang lainnya. Terima kasih. Di sini saya sebagai narasumber mengucapkan banyak sekali permintaan maaf. Nah, jadi seperti itu ya podcast tadi. Sangat seru bukan? Seru banget. Nah, jangan lupa diamalkan ya teman-teman, didengarkan juga, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu udah bubar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.